Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 449 yang mana kita akan membahas tentang hukum bagi orang yang sholatnya sambil bersila, ya. Boleh apa tidak ya orang yang sholat sambil bersila pada saat ketika dia sedang sakit, ya. Sebelum kita membahas hadisnya, kemarin saya ada salah itu ya. Eee, di hadis, nomor 448 yang mana di situ sebenarnya bantal yang terdapat di hadis itu ya, dia sholat di atas bantal itu bukan dia ngedudukin bantalnya itu, tapi dia, menjadi apa, menjadikan bantalnya itu pelapis daripada, dahinya. Jadi, salah satu anggota sujudnya itu terhalang oleh bantal tersebut, gitu ya. Mungkin, apa ya, di video itu saya lupa mengkoreksi anunya, kata-katanya di situ, gitu ya. Nah, di sini, kita akan bahas hadis 449 dari Sayyidah Aisyah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat, eee eh, saya telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli mutarabbian, itu sholat dalam keadaan bersila. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, wasohahul Hakim, yang mana hadis ini disahihkan juga oleh Imam Al Hakim, ya. Jadi Sayyidah Aisyah di sini pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan bersila, yang mana pada waktu itu Rasulullah eh, apa ketika itu sedang sakit parah, gitu ya, ketika itu sedang sakit parah. Dan ini juga sudah kita bahas eh, hadis di dalam hadis yang sebelumnya, di dalam bab sifatus sholah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat daripada atau tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bab sebelumnya, ya, itu. Kemudian, nah ini hadis ini sebenarnya adalah hadis yang terakhir, ya, hadis yang terakhir dalam bab ini. Nanti kita akan masuk kepada bab sholat Jum'ah. Makna keseluruhannya adalah berdiri ketika mengerjakan sholat fardu merupakan salah satu rukun sholat bagi orang yang mampu berdiri. Jadi wajib seseorang tersebut mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Itu ada di dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Itu semua ada di situ, ya, bagi orang yang mampu. Itu sepakat salah satu rukunnya. Kalau misalkan membaca surah Al-Fatihah itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu wajib dan rukun bagi sholat, itu ya. Nah, rukun bagi sholat. Kalau misalkan kita tidak membaca surah Al-Fatihah maka sholat kita tidak
diterima dan kita harus mengulang sholatnya. Tetapi berbeda kalau misalkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus membaca surah Al-Fatihah. Bisa saja kita membaca surah-surah yang lain yang bisa kita baca, yang kita hafal, seperti itu ya. Itu perbedaan para ulama 4 imam mazhab. Nah, kalau ini ulama sepakat bahwasanya berdiri bagi orang yang mampu itu merupakan salah satu rukun sholat itu ya. Orang yang sedang sakit dan tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri, ia boleh sholat sambil duduk menurut kemampuannya. Jadi kalau misalkan dia sakit sudah tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk menurut kemampuannya. Dan bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut sholat sambil duduk di atas kasur, ya itu tidak ada masalah, gitu ya. Itu tidak ada masalah. Misalkan duduk di atas kasur, duduk di atas kasur sholat kayak gitu, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang ada masalah itu kalau misalkan dia sujud, ya sujud di situ ya. Kalau bisa kalau dia sholat sambil duduk itu upayakan ya jangan sampai di atas kasur itu ya. Itu karena sujudnya yang jadi masalah. Kalau dia nggak sampai kayak gini ya, sudah nggak mampu lagi untuk sujud serendahnya kayak gitu ya, mau tidak mau ya nggak ada masalah di situ kalau dia sholat di atas kasur. Tapi kalau dia cuman duduk itu masih bisa sujud nyentuh lantai, itu upayakan memang jangan di atas kasur, paling tidak ya ada sejadahnya lah, seperti itu ya. Hal ini merupakan salah satu bukti dari kemurahan Islam dan kemudahan hukumnya itu ya, yang mana rukhsah ini tidak ada diberikan kepada umat-umat yang lain selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat yang terdahulu itu umurnya panjang-panjang, itu ya, umurnya panjang-panjang, ya waktu mereka untuk beribadah pun juga banyak. Tapi mohon maaf itu ya, ketika mereka di situ berbuat salah, gitu ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti kita orang Islam yang di zaman Nabi Muhammad, enggak. Mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Itu yang terjadi, yang dialami oleh umat Nabi Musa alaihi salam ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sapi. Cara mereka bertobat yaitu membunuh diri mereka sendiri. Itu salah satu bukti ya keutamaan daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Keringanannya seperti itu, cukup dengan istighfar kayak gitu ya, bertobat dengan tobatan nasuha, bukan tobat sambal kayak gitu ya, maka Allah akan hapus semua dosa-dosanya gitu ya. Dan juga ada keringanan, ada kemudahan kalau misalkan kita tidak mampu melaksanakannya secara full kayak gitu ya. Pahala orang yang sholat sambil duduk karena sakit sama dengan pahala orang yang sholat sambil berdiri. Dalil asal mewajibkan berdiri ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Itu ya. Inilah dalil yang menjadi pegangan para ulama ketika menentukan suatu hukum, gitu ya. Jadi kalau kita sholat sambil berdiri, itu dalilnya adalah waqumu lillahi qanitin. Dan mengerjakan sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Ya, dalam mengerjakan sholat sunat itu tidak diwajibkan berdiri, tetapi dikerjakan dengan berdiri itu jauh lebih utama.
Itu makna keseluruhannya. Kemudian analisis lafadznya adalah yusolli mutarabbi'an di sini adalah sholat sambil duduk bersila. Bersilanya ini bukan bersila seperti kita bersilanya orang Indonesia, enggak. Bersilanya itu seperti kita tahayud, tasyahud awal itu, tahayud awal itu ya. Itu bersilanya. Ketika Nabi SAW baru jatuh dari kudanya hingga telapak kakinya terkilir. Nah, oh ya, penyebabnya itu ketika Rasulullah SAW baru jatuh dari kudanya hingga telapak kakinya terkilir ya. Itu kesleo dia. Nah, jadi nggak bisa dia berdiri tegak kayak gitu. Jadi terpaksa Rasulullah harus sholat sambil duduk. Istilah duduk tarabbu di sini menjadikan bagian dalam telapak kaki kanan berada di bawah paha kiri dan bagian telapak kaki kiri berada di bawah paha kanan. Sedangkan telapak tangan beliau diletakkan pada kedua lututnya seraya membuka semua jarinya. Itu ya. Bagian telapak kaki kanan berada di bawah paha bagian kiri. Dan bagian telapak kaki kiri berada di bawah paha kanan. Itu ya. Jadi dia menyilang kayak gitu. Itu ya. Seperti kalau oh ya tadi salah. Kalau misalkan duduk tasyahud awal itu kan enggak seperti itu, dia enggak menyilang, tapi ini dia menyilang. Ya. Nabi SAW melakukan sholat sambil duduk bersila, bukan duduk iftirosh ya. Itu tarubu itu bukan berarti duduk iftirosh ya, tapi dia ada istilahnya sendiri, ada caranya sendiri. Tujuannya ialah untuk membedakan antara duduk wajib yang dijadikan sebagai pengganti berdiri dengan duduk tasyahud yang disunnahkan. Oh, itu ya. Jadi dia membedakan kayak gitu ya. Jadi tarubu di sini tidak sama dengan iftirosh gitu. Jadi dia disilang kayak gitu. Kaki kiri, telapak kaki kiri ke paha, telapak kaki kanan berada di bawah paha kaki kiri, di bawah paha kiri, dan bagian telapak kaki kiri berada di bawah paha kanan. Jadi dia nyilang kayak gitu lah, seperti itu ya. Jadi untuk membedakan antara duduk yang karena rusuh dia sakit dengan duduk iftirosh yang sunnah seperti itu, tasyahud yang disunahkan. Itu. Lafadz mutarabbi'an di sini berkedudukan sebagai kata keterangan atau hal keadaan dari fa'il lafadz yusolli. Fi'il yusolli mutarabbi'an itu hal namanya kalau di dalam ilmu fiqh. Kemudian fikih hadisnya adalah penjelasan mengenai gambaran duduk seseorang yang sholat apabila mempunyai uzur karena sakit hingga tidak mampu berdiri. Jadi teman-teman kalau misalkan sholat duduk karena rusuh itu upayakan jangan sampai sama duduknya dengan iftirosh ya. Itu kalau saya alhamdulillah belum pernah sih sholat sambil duduk ini ya. Itu kata-kata ya berdiri kayak gitu karena alhamdulillah aja kalau untuk sakit yang parah betul saya belum pernah ya kejadian itu. Oh iya pas pada saat saya lumpuh aja waktu saya di Pondok Pesantren As-Salam saya pernah itu. Saya lupa. Kemudian catatan ketika hadis mulai dari nomor berapa ini tadi ya. Di sini catatan nomornya itu 37 ya. Dari Amr ibnu Husain kemarin yang kita bahas itu ketika beliau dalam keadaan penyakit wasir, kemudian Rasulullah melihat sahabatnya sholat menggunakan ini
menggunakan bantal ya kepalanya ini. Kemudian yang terakhir nih itu menyangkut bab sholat bagi orang yang sakit ya. Jadi mulai dari 447, 448 sampai 449 itu hadis-hadis yang menyangkut bab orang yang sakit ya. Kemudian di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hadis-hadis yang terangkum dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bisa kita petik manfaatnya di sini adalah yang pertama diperbolehkan mengqashar sholat dalam perjalanan. Kemudian kita juga bisa berbuka puasa dalam perjalanan, melengkapkan sholat dalam perjalanan, berpuasa dalam perjalanan, dan jamak takdim serta jamak takhir di antara dua sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Itu manfaat yang bisa manfaat yang bisa kita ambil daripada hadis-hadis yang sudah kita baca di dalam kitab di dalam bab musafir dan marid ya. Kemudian yang kedua disyariatkan memperpanjang bacaan Al-Quran ketika sholat subuh. Menjamak antara dua sholat bagi orang yang musafir dan menjenguk orang yang sakit ya. Menjamak dua sholat yang berdekatan itu dan menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga tidak boleh mengubah jumlah sholat rakaat sholat maghrib dan subuh. Jadi jumlah rakaat sholat maghrib dan subuh dalam keadaan apapun tidak berubah. Dia tetap 3 dan 2. Baik ketika berada di dalam tempat tinggal atau ketika bepergian. Serta tidak boleh memakai sarana sebagai landasan sujud ya. Landasan sujud itu tidak boleh dipakai karena kita sudah bahas ya di dalam kitab kemarin itu Safinatun Najah ya, anggota sujud itu ada 5 ya, dahi, kedua telapak tangan dan kedua lutut seperti itu ya. Kemudian yang keempat, penjelasan mengenai jarak perjalanan yang diperbolehkan sholat qashar masa iqomah atau tinggal yang memperbolehkan sholat qashar. Cara sholat yang ini juga dibahas juga cara sholat bagi orang yang uzur karena sakit dan gambaran tentang cara duduk seseorang yang tata cara sholat duduk seseorang yang sholat apabila ia tidak mampu berdiri karena sakit ya. Jadi kita juga sudah dapat gambaran bagaimana tata cara duduknya kita ya yang sakit dan juga yang tidak sakit itu ada perbedaan ya. Kalau orang yang sakit itu mentarobian, kalau orang yang sehat biasa itu duduknya iftiras. Yang kelima menghapus keburukan dosa-dosa dengan istighfar ya. Ya, jadi kalau misalkan kita punya dosa, punya salah langsung bertobat kepada Allah, membaca istighfar dan kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar itu ada Sayyidul Istighfar yang bisa teman-teman baca ketika pagi dan sore hari ya supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Kemudian ya apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya tunai sampai 30 hari sebulan full. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.